Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Apakah sehat? Alhamdulillah, semoga sehat semua. Sebelum memulai pelajaran, Pak Deden ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, berdoa dimulai. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, selesai. Baiklah, untuk pertemuan pada hari ini kita akan membahas tentang konsep fikih dalam Islam. Untuk definisi fikih itu ada bermacam-macam, tetapi pada dasarnya sama, yaitu fikih berasal dari bahasa Arab fikun yang berarti pemahaman yang mendalam untuk mengarahkan potensi akal. Yang kedua, ilmu fikih membahas tentang aturan-aturan yang berhubungan dengan kehidupan manusia baik individu maupun kelompok. Jadi ilmu fikih ini itu nanti kalian akan mempelajari tentang aturan-aturan yang ditetapkan oleh Islam untuk kehidupan yang lebih baik. Bagaimana cara kita untuk melakukan ini, bagaimana hukumnya dan lain-lain. Akan tetapi pada dasarnya fikih itu definisinya yaitu berasal dari masdar faqiha yafqahu yang berarti paham. Jadi dari sini sudah jelas bahwa dasarnya fikih itu intinya pengertiannya adalah paham. Oke, next. Pendapat ulama tentang pengertian fikih. Yang pertama, fikih adalah ilmu tentang hukum syariah yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga hubungan manusia dengan sesama. Jadi ilmu fikih ini tidak dilakukan dengan Allah saja, akan tetapi juga dengan hubungan sesama manusia. Intinya ilmu fikih ini ditujukan untuk kehidupan kita agar lebih baik. Yang selanjutnya yaitu fikih diperoleh dari dalil yang terperinci, yakni dari Al-Quran, hadis, qiyas, dan ijma. Nah, dari sini qiyas yaitu perumpamaan. Jadi arti dari qiyas yaitu perumpamaan. Diumpamakan seperti ini, diumpamakan seperti ini dan sebagainya. Nanti akan dibahas pada pertemuan yang akan datang. Dan ijma itu artinya adalah kesepakatan para ulama. Nah, bagi yang sudah tahu mungkin sudah tahu, bagi yang belum, ijma itu yaitu adanya suatu hukum, mungkin hukum baru, bagaimana cara ini hukumnya yang tidak ada pada zaman dahulu. Nah, dikumpulkanlah para ulama dan didiskusikan, barulah muncul hukum tersebut. Dan hukum tersebut berasal dari ijma. Ya, mungkin ini ibarat contoh saja, sudah ada mungkin hukumnya, mungkin hukum meminjam uang atau gimana, itu sudah ada hukumnya, cuman ini sebuah contoh. Mungkin nggak ada zaman sekarang, terus dikumpulkan banyak ulama yang awalnya tidak ada hukumnya, setelah itu ulama memutuskan, barulah muncul sebuah hukum yang disebut ijma. Dan semua itu melalui proses yaitu istidlal, yaitu deduktif dari luar, istinbat, induktif, dan nazar yang berarti analisis. Jadi hukumnya itu selalu dianalisis dari dalam, luar, dan sebagainya, dari semua pokoknya. Selanjutnya adalah fikih adalah ilmu tentang hukum syariah
yang berkaitan dengan perbuatan manusia, baik dalam bentuk perintah atau wajib, larangan itu haram, pilihan itu mubah, anjuran melaksanakan yaitu sunnah, maupun anjuran untuk menghindari yaitu makruh. Mungkin kalian sudah tahu pengertian ini. Jadi untuk lebih jelasnya atau mungkin untuk lebih deskripsinya nanti akan dibahas pada yang pertemuan kalau sudah membahas tentang hukum wajib dan sebagainya ini. Yang selanjutnya adalah ruang lingkup ilmu fikih. Jadi ilmu fikih itu membahas tentang apa saja sih? Oke, yang pertama adalah ibadah. Ibadah di sini mengatur hubungan manusia dengan Allah. Contohnya sholat, mengaji, seperti itu. Jadi ada hukum-hukumnya, sholat itu bagaimana, tata caranya dan sebagainya itu diatur dalam ilmu fikih. Selanjutnya adalah ilmu muamalah, yaitu hukum mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia, baik secara individu maupun kelompok. Di sini dijelaskan salah satu contohnya adalah jual beli, atau mungkin bagaimana cara kita menyikapi, bagaimana cara kita melakukan sesuatu kepada sesama manusia. Itu semua diatur ke dalam ilmu fikih. Dan ruang lingkup ilmu fikih yang selanjutnya adalah munakahat. Apa itu munakahat? Ya, munakahat adalah hukum yang mengatur keluarga mulai awal sampai akhir. Nah, nanti pada mungkin kalian kelas 2 akan membahas tentang beberapa ilmu yang membahas tentang munakahat, mulai dari pernikahan, terus hukum yang ada dalam perumah tangga, mungkin ada hukum juga talak dan sebagainya. Dan ilmu munakahat ini dikenal sebagai ilmu atau yang orang lain kenal yaitu sebagai hukum ahwalus syahsiyah. Ya, dari ini gak ditulis ya, tapi mungkin suatu saat nanti kelas 2 jika sudah membahas hukum munakahat ingat-ingat. Dikenalnya sebagai apa sih Pak? Yaitu ahwalus syahsiyah. Dan selanjutnya adalah jinayat. Jinayat yaitu hukum perdata yang mengikat manusia dalam kehidupan sehari-hari atau bisa disebut dengan hukuman. Jadi jika manusia melanggar suatu hukum maka akan diberi hukuman yang sesuai dengan aturan Islam yang sudah dibahas ke dalam ilmu fikih. Baik itu individu, kelompok maupun negara, semuanya sudah diatur dalam hukum jinayat. Oke, yang selanjutnya adalah hukum dan objek fikih. Hukum mempelajari fikih yaitu fardu ain. Nah, sudah jelas di sini bahwa fardu ain. Apa itu fardu ain? Kewajiban yang harus dilakukan oleh tiap mukallaf dan tidak bisa diwakilkan. Jadi semua hukum yang ada pada diri sendiri wajib dikerjakan oleh diri sendiri dan tidak bisa diwakilkan. Salah satu contohnya adalah sholat. Kita mau sholat titip pada teman nggak bisa. Kalau kita mau sholat ya sholat sendiri, nggak bisa kita titip atau diwakilkan untuk diri sendiri kepada orang lain. Contoh, saya nggak mau sholat asar lah, tak wakilkan kepada teman, itu tidak bisa. Dari sini sudah jelas bahwasanya hukum fikih atau hukum mempelajari fikih bukan untuk hukum melakukannya. Hukum mempelajari ilmu fikih itu diri sendiri. Jadi kita harus mencarinya diri sendiri. Ada yang tanya, Pak, apakah boleh kalau melakukan sesuatu sesuai ilmu fikih itu diwakilkan? Boleh. Kalau soal tadi kan tidak bisa. Ada yang bisa tapi itu ada aturannya, kita bahas pada kelas 2. Ada hukum fikih yang bisa diwakilkan, tetapi itu ada juga syarat-syaratnya. Kan tetapi kalau di sini membahas bagaimana hukum kita mempelajari, bukan melakukan. Kita mempelajari ilmu fikih, kalau ditanya kan enak. Hukum sholat tadi apakah boleh? Jawabannya tidak boleh, harus melakukan diri sendiri. Yang selanjutnya adalah fungsi fikih, yaitu agar manusia dapat melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas. Di sini selanjutnya adalah keutamaan fikih. Keutamaan fikih adalah
untuk jembatan manusia agar selalu dekat dengan Allah. Jadi kalau kita itu mempelajari ilmu fikih, keutamaannya apa? Jika kita ingin berhubungan atau mendekatkan diri kepada Allah, kita sudah tahu hukumnya. Bagaimana hukum yang baik, bagaimana cara melakukan sesuatu yang baik agar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu keutamaan mempelajari ilmu fikih. Dan objek fikih adalah segala perbuatan tiap mukallaf atau manusia yang memiliki nilai dan hukumnya. Jadi objeknya apa? Semua yang dilakukan oleh manusia, jika memang yang dilakukan itu mempunyai nilai dan mempunyai hukum. Jadi itulah objek fikih. Baiklah, terima kasih, pelajaran untuk hari ini sudah selesai. Jangan lupa terus belajar dan jangan lupa ibadahnya. Tetap rajin ibadah, tetap semangat belajar, dan jangan lupa patuhi protokol pemerintah. Jika ada pertanyaan yang mungkin tidak dimengerti, bisa berhubungan langsung kepada Pak Didin. Sekian untuk pelajaran hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.